biar cantik. Ini BTW baju KPI juga guys. Tuh, ini ada lambang dan ntar ya. Ini ada KPI, terus juga ada mana nih lambang KPI unitnya. Tuh, ada lambang apa nih? Kita tahu. Pokoknya itu. Udah ini Indonesia. Tahu kan lah ya, merah putih teruslah bersinar. Ntar. Oke, udah mulai ya? Oke, jadi ini buku pedoman akademik kelas nanti dulu. Ya, welcome back to my YouTube channel Rifmariska_28. Dah. Dan di sini kita bakal bahas mengenai jurusan KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan guys, ya beberapa tahun yang lalu ya, 1 atau 2 tahun yang lalu, aku udah bahas part 1 mengenai jurusan KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam tentunya. Nah, di sini aku bakal bahas lebih spesifik lagi karena kemarin aku masih semester 2, sekarang aku udah semester 4 untuk membahas bagaimana KPI itu sepengalaman aku belajar di mana di UIN Raden Patah Palembang. Oh ya guys, bagi teman-teman yang mengetahui aku di konten-konten KIP kuliah bahwa aku adalah mahasiswa KIP kuliah di Universitas Sriwijaya, ya emang juga benar, dan aku juga kuliah di UIN Raden Patah Palembang. Jadi aku mahasiswa double degree di UIN Raden Patah Palembang dan juga di Universitas Sriwijaya guys. Gitu. Nah, di sini langsung aja kita bahas ya mengenai apa sih jurusan KPI itu, belajar apa aja selama 1, 2, 3, 4 semester aku belajar di sini. Dan kebetulan, bentar, biar cantik. Ini BTW baju KPI juga guys. Tuh, ini ada lambang dan ntar ya. Ini ada KPI, terus juga ada mana nih lambang KPI unitnya. Tuh, ada lambang apa nih? Kita tahu. Pokoknya itu. Udah ini Indonesia, tahu kan lah ya, merah putih teruslah bersinar. Bentar. Oke, intinya ini aku pakai baju KPI spesial untuk kalian semua, walaupun di konten sebelumnya udah ada baju KPI juga. Oke, guys, di sini aku ya sebelumnya KPI kalian harus tahu bagi teman-teman calon mahasiswa baru, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Komunikasi penyiaran Islam berarti kita ada yang namanya ilmu komunikasi, ada yang namanya komunikasi penyiaran Islam. Kalau ilmu komunikasi itu lebih tepatnya ada di PTN umum kayak GM, Unsri, UI, dan PTN yang umum, tapi bukan berarti di UIN itu gak ada ilmu komunikasi. Ada bedanya. Kalau ilmu komunikasi itu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, kalau di KPI Komunikasi dan Penyiaran Islam itu adanya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi gitu. Kalau orang nyebutnya sih KPI ini berdakwah lewat media gitu, dakwah online gitu teman-teman. Oke, tapi kalau sepanjang perjalanan aku semester 2, semester 3, semester 4, KPI ini lebih banyak belajar tentang komunikasi itu bagaimana. Apalagi komunikasi interpersonal itu seru banget, kayak menjelaskan bagaimana tingkat komunikasi seseorang antara dua belah pihak. Ini biasanya sering dicontohin dengan pasangan gitu teman-teman, dengan sahabat, dengan pasangan gitu. Komunikasi interpersonalnya udah nyampe ke tahap mana sih gitu teman-teman, apakah dia memiliki rasa keterbukaan atau enggak gitu. Nah, itu komunikasinya. Dan kalau untuk itu kan di dalam Fakultas Dakwah dan Komunikasi ya untuk KPI. Nah, itu ada juga nyenggol dakwahnya. Kayak misal kami di awal-awal semester dulu banyak banget mata kuliah yang belum mengarah kepada jurusan kami. Nah, maksudnya jurusan tersebut masih ada tuh jurusan yang kayak filsafat dakwah, metodologi dakwah gitu. Bahkan metodologi dakwah semester ini ya guys ya. Nah, semester 1 kemarin aku lupa, kita nanti bahas di sini. Kalau untuk semester 4 kami udah banyak menjurus ke beberapa program mata kuliah yang ke program studi komunikasi dan penyiaran Islam seperti komunikasi interpersonal, public relation, retorika dan public speaking, ada mata kuliah MC dan protokoler, terus juga ada mata kuliah komunikasi antar budaya, opini publik, dan juga ada mata kuliah fotografi. Nah, itu guys, kami belajar itu. Nanti di semester depan ternyata udah juga ada teknik editing gitu. Ada juga mata kuliah tentang manajemen produksi siaran TV dan radio gitu teman-teman. Oke, di sini kita langsung buka aja bagaimana spesifiknya mata kuliah yang ada di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di UIN Raden Patah Palembang ya. Ini lebih spesifiknya, tapi kayaknya ini hampir-hampir sama walaupun apa namanya beda, di mungkin di UIN Bandung, di UIN Sunan Ampel, Imam Bonjol itu beda, yang mungkin agak sedikit mirip gitu ya teman-teman. Oke, nah di sini semester 1 aku itu udah belajar mengenai beberapa
Mata kuliah ada 23 mata kuliah ya di semester 1 teman-teman. Nah ini yang seperti aku bilang tadi, bahwa di mata kuliah semester 1 itu belum terlalu menjurus ke prodinya, kan, komunikasi dan penyiaran Islam. Kalau seandainya kalau aku kemarin pada saat menjadi maba, aku bingung tuh, jurusan aku kan komunikasi dan penyiaran Islam, tapi kok aku belajarnya kayak gini nih gitu. Tapi jangan khawatir, karena emang kita diberi yang basic dulu gitu teman-teman. Kita harus tahu dasarnya dulu gitu. Kayak nih ada mata kuliah yang seluruh mahasiswa yang ada di universitas itu mendapatkan mata kuliah itu. Ada kode mata kuliahnya tuh nanti. Kelihatan nggak? Nanti aku fotoin ya. Kode mata kuliahnya. Ini UIN. Nah, berarti ini UIN. Se-UIN ini mendapatkan mata kuliah ini. Contohnya kayak mata kuliah Pancasila, Bahasa Indonesia, Studi Keislaman, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Bahasa Inggris. Udah, itu aja. Nah, kalau untuk semester 1 nanti langsung ada pengetahuan ilmu komunikasi, ilmu dakwah, dan asas-asas manajemen. Ya, pengantar ilmu komunikasi cuman 1 gitu teman-teman, bahkan selebihnya itu banyakan yang kayak masih umum banget, dan ini masih UIN banget, kayak ilmu dakwah, bahasa Arab, studi keislaman. Nah, itu kayak diberikan landasan dulu gitu. Ibaratkan kita diberikan yang namanya fondasinya agar kokoh pengetahuan untuk berilmu komunikasi gitu teman-teman. Terus semester 2 ya masih pokoknya hampir sama, tetapi di semester 2 ini udah cukup banyak mata kuliah yang mengarah juga kepada komunikasi. Contohnya ada mata kuliah komunikasi Islam, terus juga teori komunikasi, terus ada psikologi komunikasi, filsafat dan etika komunikasi, terus juga English for specific purpose. Nah, ini mata kuliah kami guys. Jadi English for specific purpose ini kayak bahasa Inggris untuk tujuan kita spesifik. Kami kan bakal ke mana ya, bakal misal nih ada mata kuliah ini yang dosen ngasih reporter gitu, kami disuruh bikin teks berita dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi kayak mengarah ke purpose tujuan gitu. Dan itu aja. Ini kami masih belajar bahasa Arab untuk dakwah. Nah, di semester 3 nih teman-teman, di semester 3 itu udah cukup menyenangkan mata kuliahnya, tapi juga project-projectnya cukup susah gitu teman-teman, karena banyak sekali project video yang diberikan oleh dosen, terutama pada saat tugas akhir kayak UAS, UTS, itu cukup banyak. Kebanyakan dosen itu menggunakan yang namanya UASnya project gitu teman-teman, kayak disuruh bikin video ini, video itu gitu teman-teman. Nah, semester 3 ini udah ada mata kuliah komunikasi politik, udah ada komunikasi organisasi, komunikasi massa, sosiologi komunikasi, komunikasi interpersonal, pengantar periklanan, terus juga sistem TIK, dasar-dasar siaran radio dan TV, manajemen PR gitu teman-teman. Udah semester 3. Sekarang masuk di semester 4. Nah, semester 4 ini kayak kita belajar lebih dalam lagi nih daripada semester 3. Semester 4 itu kan tadi kalau ada komunikasi interpersonal, di sini kami udah mulai belajar komunikasi antar budaya gitu. Nah, di bawahnya lagi ada fotografi. Ini aku fotoin ya biar kalian bisa menggambarkan bagaimana apakah sesuai dengan ekspektasi kalian atau enggak nantinya gitu teman-teman, agar kalian bisa memilih. Nah, fotografi, terus juga ada manajemen dan produksi media dakwah gitu. Terus juga ada teknik penulisan naskah PR. PR itu public relation atau humas gitu. Nah, itu gimana sih kita bisa menulis naskah humas gitu. Terus juga ada retorika dan public speaking. Nah, retorika dan public speaking ini kita bisa belajar bagaimana sih cara teknik-teknik dalam berbicara gitu. Retorikanya itu gimana yang tepat agar kita bisa berbicara sesuai dengan audiensnya gitu. Dan juga kita belajar public speaking. Di sana kami belajar kayak dituntut untuk satu-satu orang berbicara di depan kelas. Itu kelasnya biasanya digabung agar mungkin supaya lebih menantang gitu ya, karena audiensnya lebih banyak teman-teman. Dan lanjut kami masih belajar metodologi dakwah. Metodologi dakwah di cara-cara berdakwah itu bagaimana? Ada marketing PR, opini publik, praktek ibadah kemasyarakatan, dan perencanaan komunikasi. Nah, yang paling sering perencanaan komunikasi sih. Komunikasinya itu direncanakan tuh gimana gitu teman-teman. Oke, nanti aku fotoin aja ya. Jadi kayak ginilah. Ini namanya buku pedoman akademik nih. Kalau mahasiswa yang dapat buku ini jangan ditumpuk-tumpuk aja di atas lemari atau dibuang gitu, tapi dibaca ya. Siapa tahu teman-teman mau ambil semester cutting maksudnya. Nah, di sini teman-teman kalau mau di semester berapa ya? Semester 5 ini kami udah ada penjurusan gitu. Penjurusan kita kan ada yang namanya advertising, itu periklanan. Mau ambil MK itu kah atau enggak gitu.
Terus juga ada broadcasting, penyiaran kayak penyiaran televisi atau radio gitu. Terus juga ada public relation, PR yang aku bilangin tadi, itu sama kayak humas kita belajarnya. Terus juga yang keempat, apa ya yang keempat, aku lupa. Nah yang keempat aku lupa yang keempat apa, tapi itu public relation, broadcasting, advertising. Nah aku tahunya 3 itu teman-teman, jadi itu. Nah nanti aku fotoin semester 4, semester 5, semester 6 nya bagaimana, semester 7 diisi apa aja. Jadi kalau pengalaman aku pribadi itu kayak oke-oke aja kita belajar di komunikasi dan penyiaran Islam, karena aku melihat dan membandingkan itu hampir sama aja dengan teman aku yang berada di ilmu komunikasi gitu teman-teman. Mungkin metode dan cara pembelajaran aja yang beda, dan juga fasilitasnya apakah memadai, karena kita kan ada mata kuliah praktek tuh kayak fotografi itu kan, kalau seandainya teori aja kayak ini loh di sini matiinnya gitu, kameranya di sini, itu kan nggak bakal kita tahu tapi kita nggak bisa praktek. Nah makanya disinilah peran perguruan tinggi yang baik dan bagus yang memadai fasilitasnya itu sangat penting untuk menunjang kepraktekan gini teman-teman. Walaupun ya kita bisa belajar di luar, akan tetapi ketika universitas itu memadai dari segi mata kuliah yang haruskan praktek kayak fotografi, itu sangat baik jika diterapkan. Karena kan kita belajarnya fotografi itu pakai kamera, ya masa kita belajar pas prakteknya pakai HP, kan nggak sinkron, jadinya teori ke praktek nggak sinkron. Oke, jadi gitu aja sih teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Dan di sini kita bakal sharing-sharing lagi bagi anak-anak KPI atau yang calon masuk KPI, bisa komen yuk di kolom komentar biar rame dikit nih.